Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan nama usaha yaitu The Sangpi atau The Pisang Crispy. Untuk dosen pengampu mata kuliah adalah Bapak Muhammad Adri, SPD MT. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke anggota kelompok. Ada saya sendiri yaitu Muhammad Bialwi dengan prodi psikologi dengan NIM 2101111160. Sorry, ulang lagi. Dengan NIM 21011160. Oke, ada Rahmi Aslin dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dengan NIM 21016104. Yang berikutnya ada Pendidikan Amanda Puspita dari Prodi Pencaskesrek dengan NIM 21086007. Yang berikutnya ada Diana Permatasari dari PG PAUD dengan NIM 21022012. Oke, visi misi dan tujuan usaha dapat dilihat di layar. Yang pertama ada visi. Visi kami adalah menciptakan produk berbahan dasar pisang dengan kreasi modern. Ya, jadi kami akan mengkreasikan produk pisang tadi yang biasa saja jadi produk yang modern, yang rasanya enak dan tampilan yang menarik dengan harga yang terjangkau pastinya. Berikutnya ada misi. Misi kami yang pertama ada meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan. Yang berikutnya ada membuat kreasi dari makanan yang sederhana menjadi makanan yang kekinian dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang berikutnya ada menjaga kepuasan konsumen, yaitu misi setiap usaha pasti seperti itu, untuk menjaga kepuasan konsumen. Berikutnya ada tujuan usaha. Yang pertama ada memenuhi tugas kewirausahaan. Yang berikutnya ada meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga ada menjadikan makanan sederhana menjadi kekinian. Oke. Berikutnya kita bahas yang namanya analisis SWOT atau SWOT. Nah, yang pertama ada kekuatan atau strength. Ya, strength kami yang pertama adalah kepengurusan yang jelas. Yang pertama kepengurusan usaha yang jelas. Yang kedua ada menawarkan makanan yang kekinian dan menarik untuk dibeli. Jadi makanan yang kekinian dan pastinya menarik untuk dibeli. Oke, berikutnya ada harga jual yang terjangkau. Nanti kita bahas harganya berapa. Yang berikutnya ada pelayanan yang ramah. Itu pelayanan yang ramah sangat penting karena percuma produk enak, untungnya gede, tapi ya kalau pelayanannya nggak ramah, ya biasanya bakalan bentar doang tuh viralnya, bisa dibilang itu viral ya. Oke, lanjut ada kelemahan. Kelemahan yang pertama ada legalitas perusahaan. Ya, ini berkaitan dengan poin ketiga. Karena kami baru mulai usaha, yang pasti legalitas usaha kami belum dapatkan. Yang berikutnya ada belum mempunyai pelanggan tetap. Ya, berkaitan lagi dengan poin ketiga, itu baru memulai usaha. Yang berikutnya ada fasilitas yang belum mumpuni. Ya, berkaitan lagi dengan poin ketiga, yaitu baru memulai usaha. Oke. Berikutnya ada opportunities dan trade. Yang pertama itu kita bahas adalah peluang pasar. Jadi peluang pasar sangat besar di sini karena kami yakin dengan produk kami yang kekinian ini bisa membuat pasar jadi tertarik lah untuk membeli produk kami. Berikutnya ada bekerja sama dengan aplikasi antar jemput makanan. Jadi kami akan mengusahakan untuk bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Jadi kami akan daftarkan usaha kami di sana agar usaha kami bisa semakin banyak keuntungan dan semakin banyak penjualan kami per hari bahkan per bulannya. Oke, yang berikutnya segmen pasar. Jadi ini peluang kami karena segmen pasar kami yang tidak ada batasannya. Jadi siapa aja yang suka pisang dan ya dengan coklat dan keju, dengan susu kental manis coklat dan keju, ya ini silakan beli. Jadi nggak masalah terkait segmen pasar tadi. Ya mungkin kalau usaha yang lain mungkin ada segmen pasar tertentu, misalnya kayak jualan makanan ini tidak boleh dikonsumsi sama orang tua karena mengandung banyak gula. Nanti jadi masalah. Kalau kami nggak masalah, bisa untuk
semua segmen pasar. Berikutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu modal yang terbatas nih, sesuai berkaitan lagi dengan yang tadi yang kelemahan kami, yaitu kami baru memulai usaha. Yang berikutnya ada ketatnya persaingan dalam menciptakan produk yang kekinian. Ya, sudah pasti bukan kami doang yang menjual produk yang kekinian, yang pasti yang lain juga menjual produk yang kekinian dan yang pasti menarik. Jadi ini jadi ancaman juga buat kami. Oke, strategi perusahaan dapat dilihat di layar. Yang pertama ada sosial media dan website. Jadi sosial media yang pertama ini kami akan mengusahakan untuk promosi menggunakan sosial media, karena kami rasa menggunakan sosial media itu sangat efektif dan mengurangi biaya promosi. Jadi beda dengan yang lain. Yang lain itu kan kalau promosinya menggunakan baleho, menggunakan poster, brosur, itu mengeluarkan biaya yang banyak. Sedangkan untuk sosial media itu hanya perlu mengeluarkan kuota atau kalau mau lebih hemat lagi bisa menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya wifi, nebeng wifi ya, bisa dibilang gitu. Yang berikutnya ada personal selling. Ya, kami akan menjual produknya secara langsung ke pelanggan. Jadi dalam artian konsumen bisa melihat langsung produknya gimana dan dapat merasakan langsung gimana rasanya gitu. Berikutnya ada event. Jadi kami akan mengusahakan untuk untuk mengikuti event terkait dengan yang mirip-mirip lah, yang bisa nyambung dengan The Sangpi atau pisang crispy ini, agar untuk memperluas market share atau meningkatkan promosi kami. Berikutnya ada video promosi. Kami akan menggunakan video promosi untuk mempromosikan dagangan kami yang nantinya kami akan upload ke sosial media agar meningkatkan meningkatkan penjualan yang pasti, dan yang pasti dapat membuat pembeli tertarik untuk membeli usaha dagangan kami. Berikutnya ada bidang usaha. Yang pasti karena kami menjual makanan, yang pasti usaha kami adalah di bidang kuliner. Nah, jenis produk yang kami jual adalah pisang crispy yang dijual dengan packing berupa styrofoam yang berisikan pisang crispy dan dibaluri susu kental manis, coklat dan keju. Oke. Jadi siapa yang nggak tergoda gitu kan melihat makanan seperti ini. Oke, keunggulan produk ya yang tadi, rasanya sudah pasti nikmat dan menyehatkan lah pastinya, karena kami menggunakan bahan dasar pisang, yaitu buah-buahan. Oke, waktu usaha yang kami gunakan adalah setiap hari, dari hari Senin sampai Sabtu pada sore hari hingga malam. Dari sore hari hingga malam tersebut kami akan berjualan untuk menjual produk tadi. Ya, untuk lokasi usaha ada di Jalan Profesor Hamka di samping Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar, ke Kota Padang. Jadi kami memilih Jalan Profesor Hamka ini karena bisa dibilang ini adalah jalan jalan besar dan sudah pasti dan juga dekat dengan UNP, dan pasti orang sering lewat di sini. Saya yakin orang-orang bisa melihat dagangan kami dan bisa membeli produk kami. Oke, dampak usaha ini dampaknya bukan dampak negatif ya, tapi dampak positif. Dampak usaha kami yang pertama adalah membuka lowongan pekerjaan. Yang berikutnya ada meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Ini poin kedua nih, jatuhnya individu masing-masing. Jadi bisa meningkatkan kemampuan berwirausaha. Yang berikutnya ada meningkatkan nilai guna dari pisang. Jadi pisang nggak cuman langsung dimakan gitu, tapi kami usahakan pisang tersebut bisa dikonsumsi dengan rasa yang enak dan ya bikin ketagihan lah, bisa dibilang gitu. Oke, risiko bisnisnya ini udah pasti risiko. Setiap usaha itu pasti ada risiko, dan risiko bisnis kami bagi atas risiko internal dan risiko eksternal. Yang pertama yaitu tingkat tidak kompak dalam menjalankan usaha. Ini sudah pasti karena kami juga baru memulai dan kami berasal dari berbagai prodi. Tentunya kami belum kenal dan akhirnya kami tidak kompak dalam menjalankan usaha ini. Yang berikutnya ada tidak pastinya memperoleh bahan baku. Dan yang terakhir tidak ahli dalam mengatur bidang dalam usaha. Nah, kami nanti kita bahas juga nih. Jadi kami ada 4 bagian. Yang pertama ketua, dan nanti ada sub bidang yang lainnya.
Jadi kalau kayak yang dikhawatirkan ada yang tidak ahli dalam satu bidang dan akhirnya ke usaha kami jadi terkendala gitu. Karena kami juga baru memulai usaha ini. Oke, berikutnya ada risiko eksternal nih, datangnya dari luar. Yang pertama ada banyaknya pesaing. Yang berikutnya adanya produk yang cacat. Produk yang cacat nih, sorry ini diralat aja nih, adanya bahan baku yang cacat. Bisa jadi itu pisangnya busuk atau gimana, jadi itu resiko eksternal kami. Yang berikutnya ada menurunnya minat masyarakat karena ya kami yakin karena tren masyarakat yang berubah-ubah, otomatis minat masyarakat kadang naik kadang turun gitu. Yang berikutnya ada tidak tercapainya target penjualan. Nah ini juga menjadi risiko eksternal terkait juga dengan poin ketiga, menurunnya minat masyarakat. Dan yang terakhir adalah yang kelima ada harga bahan baku yang fluktuatif ya. Pisang kadang naik kadang turun gitu, jadi nggak nentu untuk harga bahan baku tersebut. Oke, ini yang saya bilang tadi untuk struktur kepengurusan. Untuk saya pribadi ada sebagai ketua yaitu Muhammad Bialwi, berikutnya ada manajer bagian produksi Rahmi Aslin, dan yang berikutnya ada manajer bagian keuangan Amanda Puspita, dan yang terakhir ada manajer bagian pemasaran Dinda Permata Sari. Oke. Nah, ini kita langsung bahas ke perhitungannya. Nah, ini rencana produksi yang ingin kami lakukan. Oke, dapat dilihat di layar di sini. Ya, rinciannya sudah jelas bisa dilihat. Tapi kita fokuskannya ke ini aja, ke yang di boldkan aja nih. Ada jumlahnya di sini. Ini ada estimasi harga per hari yang kami keluarkan untuk memproduksi 5 sisir pisang kepok tadi. Kami akan mengolah 5 pisang kepok tadi dengan harga estimasinya adalah Rp189.650. Oke. Jadi dari 5 sisir itu estimasinya rata-rata untuk berapa buah pisang di dalamnya ada 15 di sini. 15, dan di dalam satu buah tersebut jadi ada 5 itu kan 15 buah tadi kami potong jadi kami ambil satu buah itu kami potong jadi 3. Motongnya memanjang gitu. Jadi kami potong bagi 3 gitu. Nah, jadi untuk mengolah 5 sisir yang tadi itu estimasi biayanya adalah Rp189.650. Nah, biaya rutin dikeluarkan setiap hari selama setahun ini. Jika kami melakukannya secara rutin setiap hari, maka biaya per tahunnya adalah Rp45.636.000. Oke, selanjutnya ini adalah biaya alat. Jadi alat-alat dalam berwirausaha itu pasti ada kan. Nah, ini biaya yang kami keluarkan atau yang kami gunakan untuk membeli alat, ya bisa dilihat langsung ke jumlahnya adalah Rp5.510.000. Untuk biaya alat yang paling tinggi sih ada di gerobaknya, karena yaitu untuk berjualannya sudah pasti gerobak sangat dibutuhkan. Oke, biaya operasional di sini dapat dilihat. Biaya operasionalnya dapat dilihat langsung ke jumlah aja. Untuk per bulan ada Rp1.055.000 dan per tahunnya ada Rp12.660.000. Oke, lanjut kita bahas yang berikutnya, ada rencana keuangan. Jadi ini tadi biaya untuk membuka usaha ini sudah pasti dari biaya kita membeli alat tadi. Ini untuk membuka usaha kita membutuhkan biaya sebesar Rp5.510.000. Nah, kemudian untuk biaya untuk memproduksi produk setiap hari itu yang kita bahas tadi, modal per harinya berapa, yaitu Rp189.650. Berikutnya ada biaya operasional per hari. Ini tadi kita bahas biaya operasional per bulan gitu, harganya dikeluarkan sebesar Rp1.055.000. Jadi kami bagi 24 hari dengan harga dengan total biaya per hari yaitu Rp45.000. Estimasinya ya per hari Rp45.000. Oke, prediksi keuntungan per hari yang kami dapatkan. Oke, ini kita bahas satu-satu ya.
Jadi untuk produksi 5 sisir tadi yang kita bahas tadi di awal itu adalah Rp189.650 dengan satu sisir tersebut berisikan 15 buah pisang dan satu pisang itu dipotong menjadi 5 bagian. Ini diralat ya, ini 5 bagian nih. Kemudian ini jika satu porsi berisikan 15 keping pisang, dengan demikian satu porsi membutuhkan 3 buah pisang. Dengan demikian untuk satu hari kita mampu memproduksi 25 porsi. Jadi ini diralat ya, ini harusnya 3 bagian nih harusnya. Jadi ya ini diralat aja nih menjadi 3 bagian. Oke. Jadi perkiraan dalam sehari itu kami menjual 25 porsi dan setiap porsi diberi harga 12.000. Nih yang tadi sudah kita bahas, yaitu harga yang terjangkau. Ini dapat dilihat cuma 12.000. Dengan estimasi penghasilan kami per hari yaitu 300.000. Ini sudah pasti sih 300.000. Nah, keuntungan yang kami dapatkan per hari itu adalah penghasilan dikurangi modal, dikurangi operasional per hari. Tadi kita dapat keuntungan 300 dengan modal per hari kami keluarkan adalah Rp149.650 dikurangi dengan Rp45.000. Nah, jadi keuntungan per hari kita adalah Rp65.350. Sorry, Rp65.350. Rp65.350 per hari keuntungan kita yang kita dapatkan. Oke. Berikutnya kita bahas yaitu analisis BEP. BEP itu adalah break even point atau bisa dibilang kondisi di mana usaha itu tidak untung dan usaha itu tidak rugi. Jadi dalam artian ibarat kata kayak gini. Kondisi di mana kita balik modal gitu. Jadi biaya kita keluarkan untuk memulai usaha, nah kita balik modalnya tuh berapa gitu. Ya sudah pasti kita harus menutupi biaya untuk membuka usaha tadi yaitu sebesar Rp5.510.000. Nah, kita memiliki keuntungan per hari Rp65.350 per hari. Dengan menjual 25.000 dengan menjual 25 porsi. Otomatis BEP harinya adalah fixed cost atau biaya untuk modal usaha atau membuka usaha yaitu Rp5.510.000 dibagi dengan Rp65.350 itu didapati hasil 85 hari. Jadi kami harus berjualan selama 85 hari untuk mendapatkan kondisi untuk mencapai kondisi kami tidak untung dan tidak rugi ya intinya kami membayar gerobak, alat dan lain-lainnya tuh kami harus berjualan selama 85 hari. Kemudian untuk BEP unitnya ya sudah tinggal dikali aja 85 hari dikali dengan per harinya kita jualan berapa? 25 porsi. Jadi kami harus menjual sebanyak 2.125 porsi untuk mendapatkan kami balik modal atau mencapai titik BEP-nya gitu. Jadi dengan demikian untuk mencapai titik BEP kami harus menjual 2.125 porsi atau berjualan selama 85 hari dengan catatan kami harus menjual 25 porsi per hari ya. Jadi nggak lebih nggak kurang. Kalau lebih ya mungkin bisa lebih cepat lagi atau lebih singkat lagi harinya. Dan ya itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait bisnis plan yang kami rencanakan. Oke, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami yakin bisnis plan kami ini masih jauh dari kata sempurna, tapi